Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak-anak yang saleh-salehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita hari ini akan belajar salah satu materi tentang tafaqquh fiddin, yaitu tentang fikih ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum kita memulai, adakah yang suka melaksanakan sholat sunnah rawatib? Atau ada yang baru mendengar apa itu sholat sunnah rawatib? Gitu ya. Sholat sunnah rawatib itu ada dua kata, ada sholat sunnah, ada rawatib gitu. Apakah kalian suka melaksanakan sholat sunnah? Apa itu sholat sunnah? Nah, sholat sunnah itu adalah sholat yang disunahkan selain dari sholat fardu. Kalau sholat fardu itu sholat yang 5 waktu, ya waktunya duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya itu disebut sholat fardu. Nah, selain dari 5 sholat itu yang kita kerjakan itu dinamakan sholat sunnah. Nah, sekarang ada yang namanya sholat sunnah fardu, sholat sunnah rawatib. Ayo kita akan pelajari apa itu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, jadi salat sunnah rawatib ini yang mengiringi sholat fardu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat fardu, kita melaksanakan sholat sunnah dulu sebelum melaksanakan sholat fardu. Atau setelah melaksanakan sholat fardu, kita melaksanakan sholat sunnah lagi, yaitu namanya sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, supaya lebih jelasnya sholat sunnah ini bisa dibagi dua. Ada yang namanya sholat sunnah qobliyah, ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah. Yang pertama, sholat sunnah qobliyah. Apa itu sholat sunnah qobliyah? Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Contohnya ketika kita akan melaksanakan sholat duhur, nih, kita akan melaksanakan sholat fardu, sholat duhur 4 rakaat. Sebelum kita melaksanakan sholat fardu itu yang 4 rakaat, maka dianjurkanlah melaksanakan sholat sunnah rawatib, namanya sholat sunnah qobliyah. Selanjutnya ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat sunnah ba'diyah ini adalah kebalikan dari sholat sunnah qobliyah. Ba'diyah ini adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu. Seperti kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat udah selesai, kita melaksanakan sholat sunnah lagi, berdiri lagi. Nah, itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Jadi diulangi lagi sama Pak Andri ya. Kalau sholat sunnah qobliyah itu sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, kalau sholat sunnah ba'diyah itu sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat fardu. Pintar. Itu membedakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Anak-anakku yang soleh-solehah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ada 2 hukum dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, ada yang namanya sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib goir muakkad, yaitu
salat sunnah yang ditekankan untuk tidak terlalu ditekankan untuk mengerjakannya, tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, sekarang apa saja yang termasuk salat sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan? Yang pertama, 2 rakaat sebelum duhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah duhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah isya. Dan yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang termasuk salat sunnah rawatib muakkad. Nah, sekarang kita ke salat sunnah rawatib ghair muakkad yang tidak dianjurkan. Yang pertama, 4 rakaat sebelum duhur. Yang kedua, 4 rakaat sesudah duhur. Yang ketiga ada 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat ada 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang kelima ada 2 rakaat sebelum isya. Itu salat sunnah yang ghair muakkad atau tidak terlalu dianjurkan. Ya. Anak-anak yang soleh-solehah, setelah kita mengenal apa itu salat sunnah rawatib, kemudian hukum melaksanakan salat rawatib, kemudian apa saja yang termasuk salat rawatib muakkad dan apa yang termasuk salat sunnah rawatib ghair muakkad. Nah, sekarang kita ke beberapa keutamaan salat sunnah rawatib. Tentu kalau kita melaksanakan salat fardu, kita akan mendapatkan pahala. Apakah ketika kita melaksanakan salat sunnah rawatib kita juga mendapatkan pahala? Tentu saja kita akan mendapatkan pahala. Nah, ada beberapa hikmahnya yang dapat kita ambil ketika kita melaksanakan salat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah salat fardu. Nah, salat sunnah ini salah satu fungsinya adalah menyempurnakan salat fardu. Ketika salat fardu kita tidak sempurna, bacaan salat fardu kita tidak sempurna, gerakan salat fardu kita tidak sempurna, maka disempurnakanlah dengan salat sunnah rawatib. Sempurna pahalanya, sempurna dalam ibadahnya. Yang kedua, keutamaan melaksanakan salat sunnah rawatib itu adalah dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Ya. Pak, saya tidak melakukan dosa. Dosa itu memang biasanya tidak kita sadari, meskipun kita tidak merasa kita tidak punya dosa, tetapi kita dengan melaksanakan salat sunnah rawatib ini menghapus dosa. Dengan catatan dosanya dosa yang kecil-kecil, dosa yang tidak disengaja, dosa yang memang kita tidak berniat untuk melaksanakannya. Tetapi kalau dosa-dosa yang besar, tetap harus bertaubat kepada Allah, tidak cukup dengan salat sunnah. Selanjutnya, hikmah atau keutamaan salat sunnah rawatib adalah mencegah perbuatan yang buruk. Ya, kita melaksanakan salat, tentu saja kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk, atau kita tidak melaksanakan perbuatan yang buruk. Itu seharusnya yang sholat. Kalau kita tetap melaksanakan hal yang buruk, maka bisa jadi sholat kita memang belum sempurna. Maka perbaikilah sholat kita, kemudian perbanyaklah sholat sunnah. Ya, salah satunya sholat sunnah rawatib. Selanjutnya, keutamaan sholat sunnah rawatib ini adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita manusia membutuhkan rahmat dari Allah. Kalau Allah tidak merahmati kita, maka hidup kita tidak akan ada apa-apanya, gitu ya. Selanjutnya, bahwa keutamaan salat sunnah rawatib yang terakhir adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sebagaimana hadis dari Imam Muslim yang mengatakan bahwa 2 rakaat fajar atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini salah satu keutamaan sholat sunnah rawatib ketika kita sebelum melaksanakan sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau disebut dengan sholat sunnah fajar. Nah, ini keutamaannya adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Sangat besar sekali pahala.
yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang soleh dan soleha, yang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Anak-anakku yang soleh dan soleha, nah sekarang kita akan membicarakan tentang tata cara pelaksanaan sholat rawatib. Apakah pelaksanaan sholat rawatib itu sama dengan sholat fardu? Ya, sama saja sepertinya. Gerakannya sama, kemudian bacaannya sama, hanya membedakan hanya jumlahnya aja. Jumlahnya ada yang 2 rakaat, kemudian ada yang 4 rakaat. Juga di sholat sunnah rawatib ini pelaksanaannya yaitu dikerjakan secara munfarid. Maksudnya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak dilaksanakan secara berjamaah gitu. Dan bacaannya pun sholat sunnah rawatib ini tidak dinyaringkan. Jadi perbedaannya itu, kalau sholat fardu itu dikerjakan secara berjamaah, kemudian kalau sholat sunnah rawatib itu dikerjakannya secara sendiri-sendiri. Seperti itu. Itu perbedaan atau tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Nah, mudah-mudahan materi tentang sholat sunnah rawatib ini dapat dipahami, kemudian sudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan. Makanya tugas kalian adalah mencoba melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau yang sudah melaksanakan bagus, ya. Kalau yang belum, silahkan mencoba melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.